Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan hari Minggu di pekan yang ketiga. Dan hari ini gereja merayakan perayaan Minggu Sabda Allah. Sabda yang senantiasa memberikan kekuatan, cahaya, pelita bagi kehidupan iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah. Dan ketika Yesus sedang berjalan menuju danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau, untuk mereka penjalan ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikutinya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikutinya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini, Minggu Sabda Allah, kita akan merenungkan beberapa poin yang bisa menjadi refleksi kita hari ini. Yang pertama, dalam kitab Yesaya, dijelaskan, disampaikan kepada kita tentang terang yang datang ke dalam dunia. Dan sungguh terang itu adalah Allah sendiri. Terang itu adalah sabda yang menjadi daging, yaitu Kristus. Yesus dan Mesias. Dan terang itu yang dalam Mazmur mengatakan, ia adalah cahaya yang akan menerangi. Dia cahaya yang akan menghalau kegelapan. Dan terang itu datang untuk membawa keselamatan. Inilah refleksi kita pertama, bahwa Allah dalam diri Tuhan kita Sang Mesias telah membawa terang bagi manusia. Dan terang sesungguhnya telah memberikan kita penebusan melalui salibnya yang kudus. Dari peristiwa ini, dari pemahaman ini, bagaimana orang-orang beriman yang telah menerima rahmat pembaptisan untuk kembali melihat terang yang ia terima dalam pembaptisan, di mana terang itu menghalau kegelapan. Terang itu melalui pembaptisan telah membuat orang-orang yang dibaptis itu menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Mereka telah meninggalkan manusia lama, mereka yang dulu adalah hamba dari dosa, telah dibaptis, telah dihapus, telah dibersihkan, dan telah dikuduskan oleh karunia Roh untuk menjadi manusia lama, manusia baru. Dan ia menjadi putra-putri cahaya, putra-putri terang. Dan apakah setelah pembaptisan kita hidup sebagai putra-putri terang? Ini menjadi refleksi kita. Karena terang itu terus bercahaya dalam diri kita. Karena ia ingin menebus kita dan membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua, Yesus
hari ini berfirman kepada kita untuk hidup hanya seturut cara hidup Allah. Maka ia memanggil, mari ikutlah aku. Panggilan mari adalah satu ajakan. Ajakan Allah untuk manusia untuk masuk ke dalam keselamatan. Mengikut Yesus berarti untuk senantiasa hidup di dalam keteladanan, dalam kesatuan dengan Allah. Maka untuk bisa memahami, untuk bisa hidup bersatu dengan Allah, untuk bisa mengikuti ajakan Tuhan dengan benar, setia, maka Yesus menggunakan pertobatan. Pertobatan adalah cara manusia untuk menemukan kembali gambaran dan citra Allah di dalam. Pertobatan berarti cara manusia untuk menemukan wajah Allah yang dan pertobatan adalah jalan yang disiapkan Allah bagi manusia agar manusia berjalan menuju terang yang sesuai. Dan yang berikut, ketika Tuhan memanggil para murid, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Di sini menjadi penjala manusia pertama, supaya kita masuk dalam kawanan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam jala Tuhan Yesus, yaitu jala keselamatan. Jala di mana kita menikmati kerajaan Tuhan sendiri. Supaya setiap orang yang telah dipanggil Tuhan, yang telah masuk dalam jala itu, tidak keluar dari jala itu, tetapi hidup bersatu di dalam satu kawanan. Dan di sisi lain, panggilan untuk menjadi penjala manusia adalah panggilan untuk mewartakan kabar sukacita Injil, ya. Mewartakan sabda Tuhan bagi manusia, agar semua orang masuk ke dalam satu kesatuan dengan Tuhan. Maka saudara-saudari, kita orang-orang yang sudah menerima rahmat pembaptisan, bahkan sudah menerima sakramen penguatan untuk menjadi saksi Kristus, maka mari kita menjadi saksi kebenaran, saksi dari pertobatan, saksi dari pengampunan, saksi dari kerajaan. Dan begitu banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, melalui Sabda Paulus hari ini, bagaimana cara hidup orang beriman supaya hidup di dalam rahmat pertobatan. Paulus mengingatkan, saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, aku menghendaki kalian supaya jangan ada perbedaan, tetapi kamu seingat, sehati, sepikir dalam satu kesatuan dengan Allah. Dalam minggu di mana kita berdoa bagi persatuan seluruh umat Kristen, kita ingin supaya tidak ada perpecahan di antara pengikut Tuhan. Tidak ada perbedaan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita mempunyai satu pemahaman yang sama tentang Kristus yang menyelamatkan. Kita menjadi satu dalam Kristus yang membawa kebenaran bagi dunia. Itulah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus hari ini melalui sabda-sabda yang kita dengar. Dan semoga dalam minggu sabda Allah ini, kita semakin bertekun untuk membaca. Kita semakin bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semakin tekun untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup. Semua kasih karunia Allah hari ini menguduskan kita, memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.